Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati para jemaah salat tarawih Masjid Darul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama-sama kita melaksanakan salat Isya dan salat sunat tarawih dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah masuk pada malam yang ke-10 daripada bulan Ramadan. Maka sebelumnya kita mengerjakan atau mendirikan salat witir, marilah terlebih dahulu kita dengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh imam kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ja'far Al-Muttaqin kepada Ustaz Haji Ja'far Al-Muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa waffiqna tawfiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin waj'alna minhum wa bihim wa ma'ahum amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap hadirin Masjid Jami' Darul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus DKM masjid yang diketuai oleh guru kita Ustaz Mukhtar. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita umur dan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan sampai hari malam ke-10, masuk malam ke-11 ya. Baru 10. Masuk malam ke-10. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah yang sama-sama kita hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana kami wajibkan kepada orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat ini dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa ini adalah dalil diwajibkannya puasa Ramadan. Dalil utama diwajibkannya, disyariatkannya puasa Ramadan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala, jadi kita semua sama-sama tahu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip setting Allah setting di bulan Ramadan supaya kita nanti keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW dalam satu hadis yang panjang, kita singkat saja, Rasulullah SAW mengaminkan doa Jibril, doa malaikat Jibril alaihissalam, yang beliau berkata, "Rahima anfu rajul man dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lah." Celaka orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan bulan Ramadan. Kita mengalami bulan Ramadan, bahkan bertahun-tahun, seumur hidup kita setahun sekali kita mengalami bulan Ramadan. Tsumman salakha minhu, kemudian
maka dia belum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kata Rasulullah, fala khairu fi, enggak ada kebaikan lagi tuh. Ya, enggak ada kebaikannya orang yang masuk bulan Ramadan. Dia keluar dari bulan Ramadan tapi dia enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam bulan Ramadan ini semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sunnah nilainya senilai pahala ibadah wajib. Ya. Maka rugi orang, celaka kata Rasulullah. Didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mau lebih mustajab kayak gimana lagi itu doa? Yang doa malaikat Jibril yang aminin Rasulullah SAW. Lalu jemaah sekalian, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Ya. Gimana caranya biar ini kita bulan Ramadan nggak sia-sia? Ya. Kalau kita perhatikan kurikulum Ramadannya Rasulullah SAW, kalau kita pelajari selama bulan Ramadan Rasulullah SAW itu ngapain aja sih, sehingga bulan Ramadan itu nggak sia-sia, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita dapat tuh tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu untuk kita, yaitu menjadi orang bertakwa. Apa aja? Kalau kita singkat di mas kalian, minimal ada 3 yang harus kita perhatikan selama bulan Ramadan. 3 poin ini harus meningkat, minimal 3 poin. Ya. Kalau 3 poin ini tidak meningkat, kecil harapan kita. Dan menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia, menjadi bulan yang melahirkan kita sebagai orang yang bertakwa. Yang pertama jemaah sekalian, poin yang pertama adalah yang harus kita tingkatkan selama bulan Ramadan adalah sholat kita. Sholat, kualitas dan kuantitasnya harus kita tingkatkan jemaah sekalian. Kualitasnya gimana? Kualitasnya, kalau biasanya kita sholat fardunya kadang bolong-bolong, kadang kelupaan lewat waktu, atau kadang di akhir waktu, maka kita perbaiki jemaah sekalian. Di bulan Ramadan yang tadinya kadang bolong-bolong, di bulan Ramadan harus, nggak boleh bolong-bolong, harus sesuai dengan waktunya. Yang biasanya sholat kadang di rumah, kadang di masjid, maka target dia adalah selama bulan Ramadan sholatnya di masjid. Kualitasnya kita tingkatkan. Yang kadang sholat jamaah, kadang sholat sendirian, maka bulan Ramadan targetkan selama bulan Ramadan sholat fardu semuanya berjamaah. Kita punya target masing-masing sesuai dengan diri kita aja mas sekalian. Karena kita tahu bagaimana keadaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kuantitasnya. Kalau tadi kualitas, sekarang kuantitasnya. Jumlahnya diperbanyak. Ya. Bukan sholat zuhur jadi 6 rakaat, bukan sholat maghrib jadi 4 rakaat, tapi kuantitas sholat kita. Sholat sunnahnya kita keluarin. Apa aja kita punya sholat sunnah jemaah sekalian? Sholat rawatib. Ya. Apa sholat rawatib? Sholat yang nempel sama sholat fardu. Ada berapa rakaat? Ya. Kalau dihitung sholat rawatib itu totalnya jumlahnya 20 rakaat. 20 rakaat jumlah seluruh total sholat rawatib. Tapi Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, man shalla 12 raka'atan tatawwu'an min ghairi fariidah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang menjaga 12 rakaat salat tatawwu', salat sunnah yang bukan fariidah, bukan salat wajib, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan buatkan dia rumah nanti di surga. Ketika mendengar hadis ini, para sahabat semua langsung bertekad bahwa mereka tidak akan meninggalkan 12 rakaat. Sesulit apapun keadaan mereka, mereka pasti menunaikan sholat rawatib yang 12 rakaat. Ya. Apa aja 12 rakaat ya mas kalian? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 12 rakaat. Kalau mau kita terusin lagi ada 20 rakaat, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, tambahan 6 rakaat. Ya. Itu kita selama bulan Ramadan jangan sampai terputus sholat sunnah yang rawatib. Ada juga sholat sunnah mustaqillah yang nggak ada hubungannya dengan sholat rawatib. Apa aja? Sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih.
Minimal sekali sholat tasbih di bulan Ramadan. Kalau kita nggak bisa tiap hari, minimal sekali. Ya. Maka itulah harus kita tingkatkan. Jangan bayang bulan Ramadan dari bulan mulia kalau sholat kita sama aja sama bulan-bulan sebelumnya. Maka harus kita tingkatkan sholat kita di bulan Ramadan. Yang kedua, jemaah sekalian, yang harus kita tingkatkan selama bulan Ramadan adalah hubungan kita dengan Al-Quran, interaksi kita sama Al-Quran. Al-Quran, pedoman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita. Ya. Ramadan kita kenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka nggak kebayang jemaah sekalian kalau kita selama bulan Ramadan nggak nyentuh Al-Quran. Yang bedain kita sama yang bedain bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya cuma kita sholat taraweh sama puasa doang. Qurannya nggak kita pegang, nggak kebayang. Ya. Bahkan Rasulullah SAW setingkat selevel Rasulullah, makhluk yang paling mulia, ketika bulan Ramadan tiap hari beliau belajar sama malaikat Jibril. Beliau bertalaqi. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Setiap malam Rasulullah ketemu sama malaikat Jibril untuk ngaji Al-Quran. Sekelas Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Kita harus lebih lagi, karena kita nggak punya jaminan surga. Minimal kita punya target selama bulan Ramadan, kita minimal hatam 1 kali aja. Ya, minimal 1 kali, paling minim banget. Ustaz, saya nggak lancar saat baca Quran, gimana dong? Berkahnya bulan Ramadan, kalau dia punya keinginan untuk bisa memperbaiki hubungan dia dengan Al-Quran, mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Ramadan dia belajar 1 bulan, dia bisa selesai, dia bisa lancar baca Quran, sehingga tahun berikutnya dia bisa bareng-bareng untuk menghatamkan Al-Quran. Yang penting punya tekad dulu. Kalau kita nggak punya tekad untuk memperbaiki hubungan kita sama Al-Quran, ya, bagaimana kita mau khatam Al-Quran kalau bacanya aja masih terbata-bata? Kita harus ngaca diri jemaah sekalian. Ya, Al-Quran itu identitas kita, identitasnya orang Muslim. Yang membedakan orang Muslim, yang membedakan umatnya Nabi Muhammad SAW dan umat-umat yang lainnya adalah Al-Quran. Ya, bagaimana kita bisa dapat syafaat Al-Quran kalau kita di dunia nggak lancar baca Quran jemaah sekalian? Ya. Bahkan dalam satu penelitian yang sangat memprihatinkan, di Indonesia ini dari 100% umat Islam yang pinter baca Quran cuma 20% doang. Ya, dari 100% cuma 20%. Kalau dari 100 orang nih kita kumpul orang Islam, 1 orang yang lancar baca Quran cuma 20 orang. Prihatin nggak kita di masa ini? Ya, padahal Al-Quran identitas kita. Bagaimana dia mau dapat syafaat Al-Quran? Yang syafaatnya itu bisa menghindari kita dari sentuhan api neraka. Kalau kita nggak dekat sama Al-Quran, gimana kita mau dekat Al-Quran kalau kita nggak lancar? Nggak bakal kita betah duduk bareng sama Al-Quran lama-lama kalau kita nggak lancar baca Quran. Maka berkahnya bulan Ramadan, orang yang belum lancar baca Quran, ya anak-anak kita yang udah SMP, ya, masih sering saya bukan SMP, baca Qurannya masih lambat, masih suka salah. Ya. Kalau orang tuanya sadar, orang tuanya tahu, sekolahin, datengin tuh ke TPA misalnya, atau datengin guru ke rumah. Sebulan 2 bulan intensif, ya, langsung bisa baca Quran, insya Allah berkahnya bulan Ramadan. Yang ketiga jemaah sekalian, yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah infak sedekah kita. Ya. Bulan Ramadan bulannya sedekah, bulan Ramadan bulannya kita memperhatikan sesama kita. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW itu digambarkan sama seorang sahabatnya, Sayyidina Abdullah bin Abbas, adalah ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Ya. Kedermawanan Rasulullah SAW di luar bulan Ramadan nggak ada yang bisa ngalahin. Rasulullah kalau ada orang datang ke beliau sahabatnya minta, ya Rasulullah saya pengen baju yang kau pakai buat kenang-kenangan saya, langsung dikasih sama Rasulullah, nggak pakai mikir lagi. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan domba sebanyak lembah antara 2 bukit. Ketika seseorang meminta kepada Rasulullah, seorang badui minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah berikan saya domba. Kata Rasulullah, nih
Domba yang ada di hadapan kamu di antara dua bukit ini bawa semua pulang. Girang orang Badui. Datang pulang kampungnya, apa dia bilang? Jamaah, masyarakat, aslimu. Ayo kita beriman sama Rasulullah. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhsha al-faqr. Ayo kita beriman sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu memberikan sesuatu yang dia nggak takut miskin. Ya. Kalau kambing antara dua bukit, kira-kira berapa kambing itu? 1.000, 2.000, 3.000 ekor mungkin. Ya. Kita ada punya 3.000 ekor kambing, kita kasih semua. Ya. Nggak kepikiran gitu. Satu aja kita kadang berat. Ya. Rasulullah SAW pernah juga ketika datang seorang sahabatnya ke rumah Rasulullah SAW. Beliau mengutarakan hajatnya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya butuh ini, saya nggak punya ini, saya nggak punya ini. Kebetulan Rasulullah SAW di rumahnya nggak punya apa-apaan. Tapi Rasulullah nggak tega membiarkan umatnya itu menghadap Rasulullah, kemudian kembali dalam keadaan sedih. Ya, keinginannya tidak dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Lalu apa yang Rasulullah katakan? Kata Rasulullah, sekarang kamu pergi ke pasar, kamu ambil apa yang kamu butuhkan dari pasar, kemudian bilang ini yang bayar Nabi Muhammad. Saking beliau dermawan, dia nggak punya apa-apa, dia utangin tuh. Nabi Muhammad SAW, seorang yang kedermawanannya itu nggak bisa ditandingi sama orang lain di luar bulan Ramadan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanannya itu meningkat. Bahkan para sahabatnya menggambarkan kedermawanan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Fala Rasulullah SAW ajwada min ar-rihil mursal. Rasulullah itu kedermawanannya sama kayak angin yang berhembus. Jemaah sekalian, kalau angin berhembus, kalau kita lagi siang bolong, rebahan di balik di bawah pohon jambu, ada angin berhembus, adem nggak jemaah sekalian? Adem banget. Tapi kalau yang duduk di situ orang kaya, berasa nggak tuh ademnya? Berasa. Yang kalau yang duduk di situ presiden, biar kata duduk di situ presiden, kalau ada angin berhembus berasa nggak hembusannya? Berasa. Maka angin itu kalau lagi berhembus dia nggak ngeliat orang. Angin kalau lagi berhembus, siapa aja yang ada di depan dia bakal merasakan kesejukan. Ya, begitu juga kedermawanan Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah dermawannya tuh nggak ngeliat orang. Orang kaya, orang miskin semua bisa merasakan kebaikan hati Rasulullah SAW, merasakan kedermawanan Rasulullah SAW. Ya, maka di bulan Ramadan ini jemaah sekalian, sebagaimana Rasulullah SAW meningkatkan kedermawanannya, meningkatkan sedekahnya kepada orang lain, kita juga perlu untuk meningkatkan sedekah kita di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan seluruh pahala. Ya. Man fattara sha'iman kana lahu ajruhu mithla ajri man amila biha min ghairi an yanqusa min ajri sha'im syai'an. Orang yang memberikan makanan orang untuk berpuasa, maka dia akan dapat pahala senilai orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka di bulan Ramadan ini jemaah sekalian, kita harus tingkatkan 3 poin yang tadi kita sebutkan, supaya bulan Ramadan kita menjadi bulan Ramadan yang bisa memberikan kita keberkahan, bisa memberikan kita kemuliaan, bisa menjadikan kita orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari bulan Ramadan tersebut. Terakhir, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus masing-masing punya tekad bahwa kita akan menjadikan bulan Ramadan sekarang ini adalah bulan Ramadan yang terbaik seumur hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur kita. Kita nggak tahu tahun depan masih berasa nggak, masih ngerasain bulan Ramadan apa enggak. Umur kita nggak ada yang tahu jemaah sekalian. Maka itu wajib kita tanamkan dalam hati kita supaya kita bisa mengambil semua manfaat yang ada di bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Karena bulan Ramadan ini berjalan begitu cepat. Baru kemarin perasaan kita mulai tarawih, sekarang udah malam ke 10 jemaah sekalian. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.